Kisah Nabi Lut alaihi salam. Secara silsilah, Nabi Lut alaihi salam merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayahnya bernama Haran bin Tareh adalah saudara kandung dari Ibrahim. Ayah Nabi Lut kembar, yang satu bernama Nahor. Maka secara garis keturunan, adalah Lut bin Haran, bin Azara bin Nahor, bin Suruj bin Rau bin Falij bin Abir bin Syali bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Dalam kisahnya, Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetap di sebuah daerah bernama Sadum atau Sodom yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Wali'ah dan memiliki dua putri yang bernama Raitsa dan Zagrata. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah. Bahkan akhlaknya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi penguasa sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seks dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual, begitupun juga dengan perempuan yang dikenal dengan lesbian. Dan disinilah dimulai dakwah Nabi Lut alaihi salam yang melegenda itu. Nabi Lut alaihi salam mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari bujukan iblis dan setan. Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Nabi Lut alaihi salam berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Nabi Lut alaihi salam menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan menjadi dua jenis, yaitu lelaki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat supaya menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada musafir yang datang ke Sadum. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Namun kaum Sodom tidak semudah itu dibalikan pemikirannya. Mereka tetap melakukan semua kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya, karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus melakukan perbuatan keji. Doa Nabi Lut akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, ada beberapa pemuda tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilakan para tamu itu masuk untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya, padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut hanya pasrah, dengan keikhlasan hati untuk menerima dan terus berpesan pada anak istrinya, agar kedatangan tamu-tamu tampan di rumahnya tidak bocor ke kaum Sodom lain. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan dan rupawan dengan badan tinggi besar penuh otot itu. Ternyata yang membocorkan informasi keberadaan tamu-tamu tampan itu adalah istri dari Nabi Lut sendiri. Ya, istri Nabi Lut ternyata sepaham dengan kebanyakan wanita-wanita Sodom dan juga para lelakinya. Untuk memberikan apa saja informasi mengenai Nabi Lut yang menjadi musuh mereka. Itulah salah satu sebab mengapa dakwah Nabi Lut selalu gagal, karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum berdakwah. Sebagai imbalannya, istri Nabi Lut diberi harta oleh beberapa kaum Sodom atas informasi berharganya. Dia diberi seperti emas, perak dan bentuk kekayaan lainnya.
Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja tampan di rumah Lut, datanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Di dalam kondisi terkepung, Nabi Lut masih sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Namun semua itu gagal, karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut berkata kepada para tamunya, yang sebenarnya adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa, bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri. Kemudian melihat ketakutan Nabi Lut, pemuda-pemuda tampan itu berbicara pada Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Nabi Lut pun tak menyangka Allah secepat itu memberikan jawaban atas doanya. Kemudian para malaikat berkata bahwa inilah azab Allah. Kepada Nabi Lut para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Namun malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menjejakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut alaihi salam berada dalam keadaan kacau balau. Berbenturan antara satu dengan lain berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena waktunya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam. Bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan dua putrinya berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan. Nabi Lut berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang, karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom saat fajar, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom diombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru. Hujan lebat disertai petir, batu beterbangan dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian. Ada yang tertimbun oleh reruntuhan. Dan salah satu di antara mereka adalah istri Lut alaihi salam. Nabi Lut lahir dan diasuh oleh pamannya yang juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh sebab itu, Nabi Lut begitu hormat dan percaya dengan semua petuah Nabi Ibrahim kendati tidak sedikit orang yang meremehkannya. Secara silsilah, ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tareh. Haran merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Haran memiliki saudara kembar bernama Nahor. Dengan demikian, garis keturunannya adalah Lut bin Haran, bin Azara bin Nahor, bin Suruj bin Rawu bin Falij bin Abir bin Syali bin Arfasat bin Syam bin Nuh. Nabi Lut menerima wahyu di Palestina. Karena begitu dekat, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sering mengembara jauh, melintasi daratan dan lautan. Misi mereka adalah menyebarkan ajaran agama Islam pada umat manusia. Saat mereka tiba di Palestina, Nabi Lut menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dipilih sebagai nabi dan diutus untuk mendakwahi kaum Sodom. Nabi Lut ditugaskan menetap di kota Sodom.
Usai diangkat menjadi nabi, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetap di kota Sodom yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Nabi Lut bertugas untuk membawa orang-orang Sodom untuk bertaubat, kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala larangannya. Namun, tugas itu tak mudah lantaran kota Sodom dikenal sebagai kota maksiat, penuh korupsi, dan angka kriminalitasnya juga tinggi. Karena banyak dikunjungi pedagang hingga pengusaha, banyak perampokan terjadi di kota itu. Tak hanya merampas barang-barang, kaum Sodom juga tak segan membunuh. Namun, tindakan kejahatan yang paling mengerikan adalah homoseksual dan lesbian. Di kota Sodom, Nabi Lut menikah dengan seorang perempuan bernama Waliyah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 puteri, yaitu Raitsa dan Zagrata. Namun, perjalanan rumah tangga Nabi Lut rupanya juga tidak mulus. Istrinya menjadi musuh dalam selimut. Segala rencana dakwah Nabi Lut kerap dibocorkan kepada orang-orang. Kota Sodom menjadi tempat pertama kegiatan homoseksual dan lesbian. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada manusia yang menjalankan praktik homoseksual maupun lesbian sebelum kaum Sodom. Pasalnya, praktik penuh maksiat ini menjadi hal yang biasa di kota Sodom. Semua orang terlibat dan tanpa malu-malu mengakuinya di muka umum. Bahkan, mereka begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Selain kerusakan moral, akhlak kaum Sodom juga sulit dibenahi. Mereka tak beragama, tidak manusiawi, dan tidak memiliki rasa belas kasih. Mereka terbiasa melakukan pencurian, perampokan, hingga pembunuhan. Pada prinsipnya, orang yang kuat akan berkuasa, sementara orang lemah menjadi korban penindasan. Meskipun moral kaum Sodom sudah sangat sulit dibenahi, Nabi Lut tetap teguh. Dia tetap berupaya mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Suatu ketika, Nabi Lut menghampiri orang-orang di kota dan menyatakan bahwa dirinya seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu tidak takut kepada Allah dan tidak mau menaatinya? Sesungguhnya, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dipercaya untuk kalian. Jadi takutlah kepada Allah, pertahankan tugasmu kepadanya, dan patuhilah aku. Mendengar ucapan Nabi Lut, kaum Sodom langsung mencibir. Mereka curiga Nabi Lut memiliki maksud terselubung. Orang ini telah memasuki kota kita lalu menyuruh kita untuk menghentikan apa yang sedang kita lakukan. Jelas, dia pasti mendapatkan sesuatu dari ini. Namun, Nabi Lut segera membantahnya. Tidak ada hadiah yang saya minta dari kalian untuk itu. Hadiah saya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berhenti di sana, Nabi Lut kemudian berdakwah tentang homoseksualitas. Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa homoseksual maupun lesbian adalah kegiatan yang tidak bermoral. Nabi Lut lantas berkata, apakah kamu mendekati laki-laki di antara dunia dan meninggalkan orang-orang yang Tuhanmu ciptakan untukmu sebagai istrimu? Tidak. Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Meskipun sudah menjelaskan hingga berulang-ulang, Nabi Lut tidak dihiraukan. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberi mereka ganjaran yang setimpal dengan semua amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, barang siapa yang berbuat kebaikan dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga di akhirat kelak. Sementara, mereka yang berbuat mungkar akan diberi balasan berupa azab dan neraka jahanam yang sangat pedih. Meskipun sering diancam, Nabi Lut tetap menjalankan dakwahnya. Dia tetap meminta umatnya untuk meninggalkan perbuatan zina homoseksual dan lesbian. Sebab, kedua perbuatan itu sangat bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Selain itu, perbuatan kaum Sodom juga sudah menyalahi hikmah dalam penciptaan yaitu lelaki dan wanita. Nabi Lut juga menasihati kaum Sodom untuk menghormati hak milik barang masing-masing serta meninggalkan kebiasaan berupa perampasan, perampokan hingga pencurian yang selalu terjadi di antara mereka. Apalagi, tidak sedikit pula musafir yang menjadi korban. Segala perbuatan kaum Sodom akan merugikan mereka sendiri. Sebab, perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan, ketidakamanan di dalam negeri, sehingga mereka juga pasti tidak akan merasa aman dan tenteram dalam hidupnya. Namun, tidak semudah itu membawa kaum Sodom ke jalan Allah. Mereka tetap saja bermaksiat dan melakukan kejahatan. Pada akhirnya, Nabi Lut berdoa kepada Allah agar semua kaum Sodom diazab seberat-beratnya lantaran tidak mau mengikuti jalan yang benar. Setelah sekian tahun berdakwah, tidak ada seorang pun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah SWT. Satu-satunya keluarga muslim di kota Sodom adalah keluarga Nabi Lut dan tidak semuanya beragama Islam. Hanya Nabi Lut dan kedua putri yang taat dalam agama, sementara sang istri tetap tidak beriman. Karena itulah, Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia meminta pertolongan untuk melawan kaumnya yang tidak beriman dan masih suka bermaksiat. Demikian cerita singkat ini. Semoga melalui kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dihindarkan selalu dari godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, share, dan subscribe. Wassalam.